Halo, selamat pagi para sahabat tani di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susanto, petani Belambangan dari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Tetap di channel Susanto Pemasanto para sahabat. Para sahabat, pagi hari ini acara kita nunggu sarapan, nunggu masakan istri untuk persiapan berangkat kerja. Tetapi di kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin menjawab pertanyaan sahabat-sahabat yang berada di kolom komentar para sahabat. Oke. Oh iya para sahabat, bagi para sahabat yang baru kenal channel kami, mohon dukungan subscribe, komen yang membangun, dan tonton sampai habis para sahabat, agar para sahabat tidak gagal memahami apa yang saya maksud. Para sahabat, ada pertanyaan para sahabatku, pisang apa yang kategorinya paling mahal? Intinya membandingkan antara pisang pisang Ambon dengan pisang-pisang yang lain. Sekali lagi saya jawab dengan tegas para sahabat, pisang yang paling mahal di Banyuwangi, yang paling dicari oleh konsumen di Banyuwangi ini pisang Ambon sahabat. Jadi pisang Ambon seperti ini, pisang yang paling dicari, yang paling diburu oleh banyak pedagang dan konsumen. Oke, sekali lagi, pisang Ambon Warangan yang paling dicari. Berapapun tidak nolak sahabat, hari apapun tidak nolak. Kedua, pertanyaan sahabat terkait jarak tanam. Kalau saya sahabat yang tidak memiliki lahan saya itu sewa. Jadi diburu oleh waktu, diburu oleh biaya. Saya condong tanamnya kerep, tanamnya bener-bener rapet gitu ya. Saya ulangi, kalau saya lahannya sewa itu dalam 1/4 hektar itu bisa 500 sampai 600 batang. Hanya yang dilihat situasi aja. Sebenarnya banyak orang yang protes, tanam kok kerep-kerep, tanam kok padat-padat. Ya, ini hitungan angka saya gitu sahabat. Terbukti tanam kerep itu, tanam padat itu juga lebih menguntungkan. Karena hitungan saya itu untung, bukan hitungan saya itu api-apian gitu. Terlalu baik tapi isinya sedikit, saya nggak mau. Karena lahan saya itu lahan sewa. Tetapi bagi teman-teman yang di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, ya lebih baik ukuran 34 gitu. 3 kali 3 lawan 4 meter, 3 lawan 5 meter gitu. Itu ya sahabat. Jadi saya nggak bisa menjawab ideal, karena idealnya teman-teman dengan saya berbeda. Kalau saya lahannya itu luas gitu ya, yang tepat itu ya 3 lawan 3 meter, 3 lawan 4 meter, itu sudah cukup begini. Nah, jadi itu jawaban saya sahabat. Semakin banyak, intinya begini, semakin banyak indukan yang kita tanam, hasilnya lebih banyak. Tetapi bagi para sahabat yang komplain atau yang tidak sepakat, kami hormat. Tapi kalau saya, karena ini lahannya sewa, lahannya itu terbatas, ya saya sebanyak mungkin bisa nanam. Karena pisang itu meskipun tanamnya rapat, nanti sisirannya di atas 7. Nanti hitungan angka, hitungan apa-apa, telepon aja sahabat. Jadi biar lebih enak. Kalau begini terbatas oleh waktu. Begitu sahabat. Selanjutnya ada juga pertanyaan teman-teman terkait
ciri-ciri. Kalau terkait ciri-ciri pisang Ambon dan sebagainya, bagi para sahabatku yang mengikuti channel ini sudah cukup lama, sudah mengerti dia. Ambon itu kayak apa, candi itu kayak apa, susu itu kayak apa, Raja Bulu itu kayak apa, begitu. Bagi para sahabatku yang baru bergabung, mohon cek di beberapa video kami, karena video kami itu ada kisaran 400 lebih video yang sudah kami upload. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para sahabatku. Selanjutnya, intinya sahabat, petani pisang itu harus rajin, harus serius, begitu ya. Harus peduli dengan tanamannya. Tanaman itu kekurangan apa? Kekurangan air kah? Kekurangan pupuk kah? Kekurangan insektisida kah? Itu. Jadi mungkin kalau saya ditanya mungkin bisa bohong sahabat. Ya, kalau saya ditanya mungkin bisa bohong. Mungkin begitu. Tapi kalau tanaman itu nggak bohong. Kalau sahabat rawat dengan baik, kalau sahabat dipupuk dengan baik, pasti begini. Ya, jadi tanaman itu nggak usah bohong. Kalau baru dipupuk jarak seminggu ya kelihatan baru dipupuk. Kalau baru dikasih air, dipupuk, pasti kelihatan itu. Oke, jadi jangan ragu sahabat-sahabat untuk selalu semangat. Jadi kuncinya adalah semangat sahabat. Nah, memang pisang-pisang itu butuh perhatian yang serius. Jadi jangan patah semangat, karena pisang itu panennya tidak bersamaan sahabat. Nah, sesuai data kita, pisang itu sebanyak apapun pisang sekarang itu panennya itu keuntungannya panennya tidak serentak. Seperti buah naga itu kalau panen satu hari ini ya satu hari ini panen. Atau kisaran musim bunga itu di musim yang sama, di hari yang sama, nanti panennya juga di kisaran minggu yang sama juga. Sekali habis. Kalau pisang enggak sahabat. Jadi pisang itu ada aja gitu. Tapi nggak bisa panen langsung ratusan tandan begitu, enggak sahabat. Paling 30 20 tandan gitu. Tetapi kalau tanamannya itu ada 10 hektar ya sekali petik pasti satu foso paling enggak sekali petik. Hanya ini tenaganya sangat bisa diatur. Selanjutnya sahabat, kalau pisang sahabat itu rapat, kuncinya adalah dianakan. Oke, sekali lagi catatan nih sahabat. Kalau sahabat itu tanamnya rapat, anakannya harus diseleksi. Jadi jangan membiarkan anakan pisang terlalu banyak, nanti timbulnya adalah pisang Anda tidak maksimal. Oke? Para sahabatku, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Manakala kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Saya ingatkan kembali, tanam pisang yang diburu oleh konsumen di Indonesia ini atau di Banyuwangi ini adalah Ambon Warangan 1. Jadi kalau sahabat pengen tanam ya ini yang nomor 1, Ambon Warangan. Kedua, pertanyaan sahabat terkait idealnya. Ideal itu tergantung lahan Anda. Ya, saya nggak bisa menjawab idealnya berapa, karena faktor daerah, faktor lahan dan sebagainya. Yang ketiga, saya tanam pisang itu kalau cari laba, cari hasil itu rapat sahabat. Karena saya tanam itu tidak mencari api-apian, tapi hasil buahnya yang saya buru. Kalau saya hitungannya adalah rapat. Semakin rapat hasilnya semakin baik. Ini pengalaman, tidak hanya ngomong saja sahabat. Ini sudah dasarnya survei saya. Yang keempat itu perawatan.
meskipun jarak 5 meter 6 meter, kalau nggak dirawat hasilnya ya kurang maksimal. Tapi kalau rapat dirawat, pengairannya harus dapat, pemupukannya harus dapat gitu, penyiangannya harus dapat, anakannya diatur, kelarasin tidak dibersihkan, daun-daun tua itu dibersihkan biar tidak ditempati hama, itu sangat potensi luar biasa sahabat. Jadi sahabat tidak perlu ragu lagi begitu. Jadi intinya gitu. Jadi kalau sudah mulai berjantung diperhatikan, jantungnya dilepas kalau sudah cukup begitu. Jantung sudah habis, mau habis itu nggak ada pisahnya, dipotong. Gitu ya. Selanjutnya ini tadi kelupaan sahabat. Kalau pisang Anda pengen maksimal, pemupukan itu sebelumnya yang baik itu sebelum berjantung. Jadi membuat batangnya sehat, batangnya super, batangnya jos. Karena batang super itu hasil buahnya akan super. Tapi kalau batangnya itu ecek-ecek gitu sahabat, kecil, nanti buahnya kon maksimal nggak bisa. Toh bisa maksimal dipacu, tapi nanti setengah main saja roboh. Gitu ya sahabat ya. Jadi batangnya itu harus dibentuk dulu. Kalau kita harus dibikin langsing dulu. Jadi kalau cewek cantik itu harus dibuat seksi dulu badannya. Kalau bisa enggak, dibuat besar dulu badannya, dibuat super dulu. Nanti jantungnya biar maksimal. Kalau jantungnya maksimal, oh hasilnya pisangnya juga maksimal. Dipacu pemupukan. Gitu ya. Yang terakhir adalah kepastian akan harga sahabat. Carilah bakul, carilah pembeli yang begini. Dari sekian banyak kan pembeli banyak gitu. Cari yang sesuai selera Anda, yang Anda cocok. Dan yang jangan kalah penting, petik sendiri sahabat. Jadi kalau bisa seorang petani yang serius, pisangnya dibacok dewe, pisangnya itu ditebang sendiri. Jadi Anda tahu sisirannya berapa, gitu ya. Jadi dihitung serius sisirannya berapa. Yang berikutnya adalah kita berbicara steril, karena pisang itu serangannya adalah busuk batang alias fusarium. Kalau bakul-bakul itu baru babat sana babat sini babat sana, tahu-tahu kena virus, babat kita, tamat riwayat kita sahabat. Jadi yang tahu itu Anda, yang tahu itu kita. Makanya kalau petik itu kalau bisa aritnya steril. Jadi jangan sampai arit yang kena virus, kena fusarium buat babat pisang yang lain, jangan. Toh kalau Anda tidak ada waktu untuk petik sendiri, bakul itu diajak ke lokasi, Pak ini sabitnya Pak, sabit Anda ditaruh aja, gitu sahabat. Oh gini top markotop gitu. Makanya ini sangat penting menentukan tanaman kita itu menjadi baik. Selamat pagi bos. Nah itu, jadi kita harus fokus di sabit kita, karena sabit itu biang kerok sahabat. Jadi kalau sabit itu baru babat pisang yang kena fusarium, jangan sekali-kali babat pisang kita. Jadi sekali lagi, kalau bakul beli ke lahan Anda, kasih sabit Anda, sabit yang benar-benar aman. Itu sahabat, jawaban saya di pagi hari ini. Manakala memang kurang maksimal, kurang memuaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam untuk sahabatku yang ada di Sumatera, di seluruh Sumatera, di Kepulauan Riau, di Bangka Belitung. Sebenarnya Bangka Belitung itu Kepulauan Riau ya sahabat ya. Tanjung Pinang, selanjutnya Kalimantan, Kalimantan Utara, juga di Kalimantan Barat dan sebagainya deh, pokoknya di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali,
Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura. Oke. Terima kasih telah mengikuti uh, kegiatan kita di pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf sahabat manakala jawaban-jawaban saya ini tidak maksimal. Jawaban-jawaban saya ini uh, kurang menyenangkan hati. Tetapi bagi sahabat itu semuanya mohon subscribe sahabat. Kalau sahabat tidak subscribe, mendengar jawaban kita tidak bisa karena sulit akan mencari. Mohon bagi sahabat yang sepakat dengan kami, mohon bantuannya subscribe agar channel kita ini berkembang. Terima kasih. Salam sukses petani Belambangan, petani Banyuwangi, petani Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi.